Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil analisis studi kasus dari PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Nisa Fauzia, Salsabila Arfa Ariandi, Ripka Purba, Salsabila Puspitasari, dan Putri Ayu Widyastuti. Studi kasus pertama, Avoiding Greenwashing: How Financial Institutions Can Improve Sustainability Reporting. Nomor 1. Jelaskan mengenai konsep greenwashing dalam sektor keuangan dan analisis bagaimana hal itu dapat merusak upaya keberlanjutan. Berikan contohnya. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu greenwashing dalam konteks sektor keuangan. Greenwashing terjadi saat lembaga keuangan atau perusahaan memberikan kesan seolah-olah kegiatan atau produk mereka mendukung keberlanjutan lingkungan, padahal kenyataannya tidak demikian. Di sektor keuangan, ini bisa terjadi saat institusi memasarkan produk keuangan berlabel green tanpa ada transparansi yang memadai tentang dampak lingkungannya. Misalnya, mereka mengklaim bahwa portofolionya ramah lingkungan, padahal masih berinvestasi besar di industri bahan bakar fosil. Hal ini berbahaya karena bisa mengaburkan upaya keberlanjutan yang sebenarnya, menyesatkan investor dan publik, dan menciptakan ilusi bahwa perubahan positif sedang terjadi, padahal belum tentu. Jika tidak diatasi, greenwashing bisa menurunkan kepercayaan terhadap seluruh gerakan keberlanjutan. Contoh nyata, pada tahun 2022, Deutsche Bank melalui DWS Group diselidiki oleh otoritas Jerman dan AS karena diduga mengklaim secara berlebihan tentang investasi ESG-nya. Mereka menyatakan bahwa sebagian besar aset dikelola berdasarkan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola, padahal tidak ada cukup bukti untuk mendukung klaim tersebut. Akibatnya, mereka kehilangan kepercayaan investor dan mengalami tekanan regulasi. Nomor 2. Evaluasi tantangan yang dihadapi oleh institusi keuangan dalam melaporkan emisi Scope 3 dan usulkan cara untuk meningkatkan akurasi dan transparansi pelaporan. Emisi Scope 3 adalah emisi tidak langsung dari aktivitas rantai nilai perusahaan, seperti investasi, pembiayaan, dan kegiatan mitra usaha. Bagi institusi keuangan, pelaporannya sangat menantang, karena cakupan aktivitasnya luas dan berada di luar kendali langsung. Tantangan utamanya ada beberapa. Yang pertama, kompleksitas data. Bergantung pada data dari pihak ketiga, yang sering tidak tersedia atau tidak konsisten, sehingga perusahaan harus memakai data sekunder. Yang kedua, kurangnya standar. Tidak adanya metodologi baku membuat hasil pelaporan sulit dibandingkan antar perusahaan. Ketiga, keterbatasan kendali. Aktivitas pemicu emisi berada di luar kontrol langsung perusahaan. Keempat, biaya yang tinggi. Dibutuhkan sumber daya besar untuk sistem, pelatihan, dan staf tambahan. Solusi yang disarankan yaitu yang pertama, gunakan standar global seperti Partnership for Carbon Accounting Finansial untuk emisi yang dibiayai dan GSU Protocol Scope 3 untuk panduan kategorisasi dan penghitungan. Kedua, menggunakan teknologi dan digitalisasi. Implementasi teknologi untuk mempermudah pelaporan dan visualisasi data. Ketiga, melibatkan verifikasi pihak ketiga untuk meningkatkan kepercayaan dan akurasi. Dan yang terakhir, transparansi. Laporan harus menjelaskan metodologi, jenis data, asumsi, dan keterbatasan. Bagaimana institusi keuangan dapat mengatasi risiko greenwashing dalam pelaporan keberlanjutan mereka, terutama terkait dengan persyaratan CSRD? A. Menyarankan lembaga-lembaga untuk meningkatkan kapasitas jangka panjang untuk mencegah greenwashing dengan mengembangkan kemampuan untuk merespon naskah peraturan yang berubah dengan cepat. B. Mendorong agar industri jasa keuangan meningkatkan kesadaran dan pemahaman atas persoalan greenwashing. C. Berdasarkan CSRD, organisasi wajib melaporkan data keberlanjutan di masa lalu dan masa mendatang, serta menyampaikan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. D. Standar laporan keuangan yang lebih transparan diperlukan untuk mencegah praktik greenwashing sehingga diharapkan alokasi modal, investasi, dan pembiayaan benar-benar digunakan untuk keberlanjutan lingkungan. 4. Jelaskan makna pentingnya komunikasi yang jelas dan transparansi dalam mencegah greenwashing. Bagaimana institusi keuangan dapat meningkatkan strategi komunikasi mereka? Komunikasi merupakan peran penting dalam penerapan ESG. Komunikasi itu bukan hanya menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan, namun juga melibatkan mereka dalam proses keberlanjutan. Maka perusahaan harus menyampaikan pesan ESG dengan cermat agar akurat dan terpercaya. Cara institusi keuangan meningkatkan strategi komunikasi mereka. Yang pertama, strategi komunikasi berbasis data. Yang kedua, menggunakan teknologi dalam komunikasi berbasis data. Yang ketiga, standar pelaporan. Yang terakhir, PT Bank Rakyat Indonesia menggunakan strategi komunikasi role modeling dengan memberikan contoh aksi nyata sehingga mereka dapat menjalankan bisnis dengan mengacu pada prinsip keberlanjutan.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 dari studi kasus pertama, yaitu jelaskan mengenai peran keseimbangan dalam jumlah karbon dalam strategi berlanjutan dan analisis risiko yang terkait dengan sistem manajemen karbon yang buruk dalam perusahaan, yaitu keseimbangan karbon menuju pada kondisi di mana emisi karbon dioksida CO2 yang dilepaskan ke atmosfer sama dengan jumlah CO2 yang diserap atau dikompensasi sehingga menghasilkan net zero emission. Dalam konteks lembaga keuangan, strategi ini penting untuk menunjukkan komitmen terhadap target global seperti perjanjian Paris dan regulasi seperti Corporate Sustainability Reporting Directive atau bisa disebut dengan CSRD. Adapun manfaat strategi dari keseimbangan karbon yaitu menurunkan risiko reputasi lembaga keuangan yang mampu menunjukkan komitmen terhadap pengurangan emisi, memiliki persepsi positif dari investor dan masyarakat. Lalu yang kedua ada meningkatkan kepatuhan regulasi, menghindari penalti dan litigasi. Lalu yang ketiga ada akses ke pasar modal hijau atau bisa disebut green bonds, meningkatkan perdanaan dari investor ESG. Lalu ada risiko dari sistem manajemen karbon yang buruk, yaitu ada greenwashing. Jika data tidak transparan atau menyesatkan, perusahaan bisa dituduh melakukan manipulasi. Lalu yang kedua, risiko litigasi, bisa menghadapi tuntutan hukum jika publik merasa ditipu oleh klaim hijau palsu. Lalu yang ketiga, kerusakan reputasi dan kehilangan kepercayaan investor. Lalu yang kelima, kehilangan daya saing dan potensi kegagalan strategi transisi energi. Oke, lanjut, saya akan menjawab pertanyaan nomor 6 juga dari studi kasus pertama, yaitu jelaskan 15 poin keterbatasan pelaporan emisi skop 3 dan usulkan kerangka kerja untuk meningkatkan pengumpulan data dan konsisten di seluruh institusi keuangan. Yaitu ada keterbatasan pelaporan emisi skop 3, yaitu yang pertama ada variasi metode perhitungan antara institusi, lalu yang kedua kurangnya data primer dari pihak ketiga, lalu yang ketiga ketergantungan pada estimasi dan asumsi, lalu yang keempat rendahnya kualitas dan maturitas data, lalu yang kelima ada cangkupan kategori yang tidak konsisten, lalu yang keenam ada minimnya panduan standar dari regulator, yang ketujuh tidak adanya verifikasi pihak ketiga, yang kedelapan kesulitan melacak emisi tidak langsung dari rantai pasok, lalu yang kesembilan ketidakpastian dalam pemilihan emisi absolut dan intensitas, lalu yang kesepuluh minimnya kesadaran dan kapasitas pelaporan vendor, lalu yang ke-11 ada tantangan pelaporan emisi pembiayaan finance emotion. Lalu yang ke-12 biaya tinggi untuk pengumpulan dan verifikasi data. Lalu yang ke-13 tidak semua mitra rantai nilai bersedia berbagi data. Lalu yang ke-4 ketidaksesuaian waktu pelaporan antar entitas. Lalu yang ke-15 rendahnya akunabilitas dan audibilitas data skop 3. Lalu adapun kerangka kerja yang diusulkan yaitu standarisasi metodologi, adopsi GHG, protokol dan PCAF, partnership for Carbon Accounting Financial. Lalu yang kedua ada peningkatan maturitas data menggunakan sistem digital berbasis blockchain untuk melacak emisi rantai nilai. Lalu yang ketiga ada kemitraan dengan penyediaan data bekerja sama dengan penyedia rating, ESG dan big data untuk estimasi emisi dari portofolio investasi, pelatihan dan edukasi internal, meningkatkan kapasitas SDM untuk memahami dan mengelola pelaporan emisi skop 3. Lalu ada audit pihak ketiga, memastikan validitas dan transparansi data melalui audit tahunan. Lalu roadmap implementasi bertahap, menambahkan kategori skop 3 secara bertahap dengan justifikasi dan jadwal implementasi yang jelas. 7. Jelaskan bagaimana institusi keuangan dapat menyeimbangkan antara offsetting dan pengurangan emisi di sumbernya. Apa implikasinya bagi keberlanjutan jangka panjang? Offset bukan solusi utama, prioritaskan pengurangan emisi langsung untuk mencapai net zero yang berdampak. Institusi keuangan harus yang pertama fokus pada pengurangan emisi langsung pada operasional. Yang kedua, gunakan offset hanya untuk emisi residu yang sulit dieliminasi. Yang ketiga, pastikan offset tambahan, permanen dan terverifikasi. Implikasi jangka panjang. Yang pertama ada bangun kepercayaan publik dan reputasi positif. Yang kedua, kurangi risiko regulasi dan tuduhan greenwashing. Yang ketiga, dorong inovasi teknologi rendah karbon. Yang keempat, cegah kebergantungan terlebih pada offset. Prioritas emisi nyata dulu, offset berkualitas sebagai pelengkap. SBTI 2021.
8. Jelaskan bagaimana institusi keuangan dapat memastikan klaim keberlanjutan mereka kredibel, terutama terkait dengan program perusahaan terkait emisi net zero. Untuk menjaga kredibilitas program emisi net zero, institusi keuangan perlu menetapkan yang pertama, pelaporan transparan dan konsisten, ikuti standar GHG Protokol dan CCRD, jelaskan semua asumsi dan skop, termasuk skop 3. 2. Audit independen. Klaim keberlanjutan harus dicek oleh lembaga independen untuk menjaga akurasi. Yang ketiga, aksi nyata dan terukur, serta klaim dengan strategi dekarbonasi, target realistis, dan indikator kuantitatif. Yang keempat, penggunaan offset yang jelas dan terbatas. Hanya untuk emisi yang tak terhindarkan, wajib dijelaskan jenis dan kualitas proyeknya. Yang kelima, patuh regulasi dan standar terbaru. Contoh, EU taksonomi, CCRD, dan aturan anti-greenwashing nasional. Yang keenam, komunikasi fakta bukan janji kosong. Hindari istilah kabur, pastikan semua informasi bisa diverifikasi dan mudah dipahami publik. 9. Analisis hubungan antara komitmen keberlanjutan institusi keuangan dan dampak lingkungannya. Bagaimana strategi industri untuk dapat menyelaraskan keduanya dengan lebih efektif? Jawabannya, peran strategis institusi keuangan mendorong pembangunan keberlanjutan melalui integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam bisnis dan pembiayaan. Namun, masih ada gap antara kebijakan dan praktik, terutama di bank konvensional. Yaitu strategi industri. Yang pertama, integrasi LST dalam tata kelola dan manajemen risiko unit, khusus seperti ESG Group, contohnya BCA. Penetapan KPI keberlanjutan. Kedua, pengembangan produk dan layanan berkelanjutan. Pembiayaan KKUB, energi hijau, transportasi ramah lingkungan, pertanian berkelanjutan. Ketiga, peningkatan transportasi dan pelaporan. Laporan keberlanjutan sebagai alat komunikasi, capaian, dan tantangan. 4. Penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Forum koordinasi oleh OJK dan lembaga terkait. 5. Penerapan prinsip ESG dan target emisi. Contoh, Bank Mandiri. Penurunan emisi GRK. CMB Niaga. Stop pendanaan batubara 2040. Analisis bagaimana institusi dapat meningkatkan kualitas data untuk meningkatkan pelaporan keberlanjutan dan meminimalkan risiko greenwashing. Jawabannya, upaya meningkatkan kualitas data dan cegah greenwashing. Yang pertama, fokus pada data relevan dan ringkas. Contoh, Rainforest Alliance, kurangi titik data jadi 45. Kedua, verifikasi dan validasi ketat. Audit internal atau eksternal dan alat digital real-time. Ketiga, adopsi standar internasional. Gunakan GRI untuk data yang akurat dan bisa dibandingkan global. Keempat, pelatihan tim data. Tingkatkan pemahaman soal akurasi dan transparansi. Kelima, target dan indikator jelas. Pantau kemajuan secara terukur dan terbuka. Jelaskan secara mendalam konsep analisis risiko kualitatif serta bandingkan kelebihan dan kekurangan penggunaannya dibandingkan dengan analisis risiko kuantitatif. Kualitatif, evaluasi risiko berdasarkan penilaian subjektif, cocok saat data terbatas. Contoh, matriks probabilitas dampak, brainstorming, analisis skenario. Kelebihannya, cepat dan mudah, fleksibel, memanfaatkan pengalaman ahli. Kekurangannya subjektif dan bias, tidak terukur, kurang mendalam untuk proyek besar. Lalu kuantitatif, analisis risiko berbasis data numerik, menghasilkan output objektif dan terukur. Contoh simulasi Monte Carlo, analisis statistik. Kelebihannya objektif dan akurat, analisis mendalam, uji skenario alternatif, lalu kekurangannya rumit dan mahal, bergantung pada data, sulit dipahami bagi non-ahli. Yang B, buat analisis SWOT dan pastel dari perusahaan yang Anda pilih. SWOT PT Bukit Uluwatu Villa Tbk atau BUVA, strength-nya properti mewah berkelanjutan,
lokasi strategis Bali, Jakarta, Bintan, Borobudur, reputasi ramah lingkungan. Weakness-nya rugi bersih 10,7 M 2024, likuiditas rendah. Ketergantungan pada pasar Bali tidak bagi dividen sejak 2010. Opportunities-nya tren akomodasi hijau global, ekspansi ke Labuan Bajo, Mandalika, kolaborasi digital, Airbnb, Booking.com. Threats-nya persaingan hotel internasional, resiko bencana alam, regulasi lingkungan ketat. Analisis Pastel Bufa. Politik, dukungan visa turis, potensi perubahan perda. Ekonomi, fluktuasi rupiah, inflasi tinggi. Sosial, wisata berkelanjutan makin diminati Gen Z dan milenial. Teknologi energi terbarukan, digitalisasi layanan. Lingkungan, tuntutan emisi rendah, resiko reputasi. Hukum, kepatuhan UU Cipta Kerja dan tata ruang. Nomor 3. Diskusikan bagaimana pendekatan analisis resiko kualitatif dapat digunakan untuk menilai dan mengelola resiko reputasi dalam industri yang sangat terregulasi, seperti industri farmasi atau keuangan. Pertimbangkan pula dampak dari perubahan kebijakan pemerintah atau skandal yang melibatkan industri pariwisata, bagaimana pemangku kepentingan internal dan eksternal mempengaruhi proses ini. Terlebih dahulu kita bahas tentang bagaimana pendekatan analisis resiko kualitatif bisa membantu menilai dan mengelola resiko reputasi, khususnya di industri yang sangat terregulasi seperti farmasi atau keuangan. Dalam industri seperti ini, reputasi sangat bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi dan persepsi publik. Misalnya, perusahaan farmasi yang gagal melaporkan efek samping obat dengan transparan bisa langsung terkena sorotan negatif dari media dan regulator. Analisis resiko kualitatif penting karena, pertama, tidak semua resiko bisa dihitung dengan angka, dan kedua, pendekatan ini mempertimbangkan faktor seperti opini pemangku kepentingan, kredibilitas media, dan perubahan kebijakan. Tambahan lagi, dalam konteks pariwisata yang rentan terhadap isu skandal dan kebijakan, analisis kualitatif dapat menjadi alat deteksi dini terhadap potensi ancaman reputasi. Pemangku kepentingan internal seperti manajemen perlu aktif memonitor dan mengelola narasi publik, sementara pemangku kepentingan eksternal seperti media, masyarakat, dan pemerintah bisa jadi faktor yang menentukan bagaimana resiko reputasi berkembang. Pada studi kasus, PT Bukit Uluwatu Villa Tbk atau BUVA mengusung Citra sebagai pengembang resort ramah lingkungan. Resiko reputasi dapat muncul akibat isu seperti pembangunan di zona konservasi, pelayanan buruk, atau praktik greenwashing. Pendekatan analisis resiko kualitatif yaitu yang pertama, identifikasi risiko melalui media monitoring dan keterlibatan pemangku kepentingan. Yang kedua, penilaian berdasarkan dampak dan probabilitas selalu dipetakan ke dalam matriks prioritas resiko. Pendekatan ini membantu BUVA memahami resiko yang sifatnya intangible dan sensitif terhadap persepsi publik. Dampak perubahan kebijakan pemerintah yang pertama, perizinan dan regulasi. Regulasi ketat dapat menghambat operasional, sedangkan kemudahan izin mendorong investasi. Kedua, pemasaran. Dukungan pemerintah terhadap promosi pariwisata meningkatkan visibilitas BUVA. Yang ketiga, infrastruktur. Fasilitas publik mempengaruhi kenyamanan wisatawan dan reputasi destinasi. Yang keempat, lingkungan. Kebijakan pelestarian dapat memperkuat citra hijau, tapi jika terlalu ketat bisa membatasi pertumbuhan. Yang kelima, keamanan. Stabilitas politik meningkatkan kepercayaan wisatawan. Yang keenam, ekonomi. Insentif fiskal membantu pertumbuhan, tapi kebijakan yang mendadak bisa menimbulkan ketidakpastian. Yang ketujuh, sosial dan budaya. Pelestarian budaya lokal memperkaya pengalaman wisata, sedangkan asimilasi berlebih bisa mengurangi daya tarik. Peran pemangku kepentingan di sini yaitu yang pertama untuk eksternal, libatkan masyarakat lokal, jalin komunikasi dengan LSM atau regulator, dan tingkatkan transparansi laporan. Untuk internal, bentuk tim manajemen resiko reputasi, latih staf dalam layanan pelanggan, dan lakukan audit internal secara berkala untuk menjaga prinsip green development di mana manajemen harus proaktif dalam komunikasi krisis dan menjaga integritas. Analisis risiko kualitatif sering bergantung pada penilaian dampak dan probabilitas yang bersifat subjektif. Diskusikan bagaimana bias kognitif dapat memengaruhi proses penilaian ini, dan jelaskan langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil untuk meningkatkan objektivitas dalam penilaian risiko. Analisis kualitatif adalah proses menilai dari risiko yang sudah diidentifikasi. Analisis ini digunakan untuk menentukan risiko-risiko tertentu dan respon yang harus diberikan untuk mengurangi terjadinya risiko. Bias kognitif adalah
kondisi yang terjadi ketika salah dalam berpikir sehingga akan menimbulkan kesalahan dalam berpikir, memproses, dan menafsirkan informasi. Hal ini juga memengaruhi rasionalitas dan keakuratan dalam menentukan keputusan dan penilaian. Bias yang memengaruhi efektivitas keputusan. Yang pertama, anchoring bias. Bias ini terjadi ketika individu terlalu bergantung pada informasi awal, meskipun informasi tersebut tidak relevan dengan konteks keputusan yang dihadapi. Contohnya dari studi kasus di atas, mungkin mereka terpaku saat awal melakukan penilaian risiko keuangan, padahal kenyataannya kondisi telah berubah membuat mereka terjebak. Yang kedua, confirmation bias. Ini terjadi ketika individu cenderung mencari informasi yang mendukung keyakinan atau keputusan mereka yang telah ada dengan mengabaikan informasi yang bertentangan. Contohnya, mungkin manajemen Bufa masih yakin dengan kesuksesan pada sektor pariwisata di Indonesia sehingga mengabaikan risiko seperti penurunan daya beli wisata asing. Dan yang ketiga, overconfidence bias. Ini terjadi di mana individu melebih-lebihkan kemampuan mereka untuk mengendalikan juga merupakan temuan penting, menunjukkan bahwa manajer dengan tingkat kepercayaan diri yang berlebihan seringkali mengabaikan risiko potensial dan membuat keputusan terlalu optimis. Contohnya, mungkin manajemen Bufa merasa yakin proyek mereka di masa depan pasti akan sukses seperti proyek sebelumnya. Lalu tanpa mempertimbangkan risiko, mereka akan terus membuat proyek yang akan berakibat buruk. Langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil untuk meningkatkan objektivitas dalam penilaian risiko. Yang pertama, pelatihan berpikir kritis dan reflektif. Pelatihan ini dapat membantu individu mengenali pola pikir yang bias dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang lebih objektif. Yang kedua, pendekatan berbasis tim, mengurangi bias dengan memanfaatkan perspektif yang beragam dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, penggunaan data analitik, memberikan wawasan yang lebih objektif dan membantu manajer mengevaluasi keputusan berdasarkan bukti daripada intuisi atau preferensi pribadi. Yang terakhir, implikasi temuan terhadap teori dan praktik, memperluas pemahaman tentang hubungan bias kognitif dengan pengambilan keputusan. Penelitian ini juga memberikan wawasan bagi manajer dalam organisasi untuk mengidentifikasi bias yang mungkin mempengaruhi keputusan mereka serta mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi yang efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal studi kasus nomor 4 bagian A. Jelaskan dalam pengelolaan risiko perusahaan dengan tingkat kompleksitas tinggi seperti perusahaan di sektor pariwisata ini. Bagaimana analisis risiko kualitatif dapat berfungsi dalam mengidentifikasi risiko teknis yang tidak dapat diprediksi melalui data kuantitatif. Jawabannya, pentingnya analisis risiko kualitatif di sektor pariwisata. Dalam industri pariwisata yang kompleks dan dinamis, pendekatan kualitatif sangat penting untuk yang pertama, menggali risiko tak terukur. Contoh, reputasi, perilaku konsumen tak bisa dinilai hanya dengan angka. Yang kedua, memahami konteks dan hubungan risiko. Mengenali keterkaitan antara risiko dan dampaknya secara menyeluruh. Yang ketiga, mengantisipasi risiko baru, menangkap potensi risiko dan tren dalam perusahaan eksternal. Yang keempat, melengkapi analisis kuantitatif, memvalidasi atau mengkritisi hasil analisis berbasis data. Yang kelima, meningkatkan komunikasi risiko, penjelasan naratif yang mudah dipahami semua pemandu kepentingan. Selanjutnya nomor 4 bagian B. Buat analisis risiko secara kualitatif berdasar dari hasil analisis Anda di nomor 1 dan identifikasikan risiko-risiko yang mampu menyerang emiten sektor pariwisata. Jawabannya, identifikasi 30 risiko utama berdasarkan kategorinya. Yang pertama ada risiko operasional, diantaranya ada bencana alam seperti gempa dan banjir. Yang kedua, kebakaran properti. Yang ketiga, gangguan sistem digital. Yang keempat, SDM tidak kompeten. Yang kelima, gagalnya layanan pihak ketiga. Selanjutnya ada resiko keuangan, diantaranya fluktuasi nilai tukar, penurunan okupansi karena krisis. Yang ketiga, biaya perawatan membengkak. Yang keempat, arus kas terganggu. Yang kelima, ketergantungan musim wisata.
Selanjutnya ada resiko regulasi, diantaranya perubahan aturan visa atau perjalanan, hambatan dari pemerintah daerah, sengketa hukum dan mitra atau tanah, gagalnya penuhi standar lingkungan, dan yang terakhir beban pajak naik. Nah, yang keempat ada resiko reputasi, diantaranya ulasan negatif viral, kriminalitas di area hotel, isu etika internal, tuduhan greenwashing, dan penurunan rating online. Nah, yang kelima ada resiko strategis, ada gagal mengikuti tren wisata baru, tidak menjangkau pasar muda, salah pilih lokasi hotel, minim inovasi layanan, ketergantungan pada lokasi wisata utama, dan yang terakhir ada resiko lingkungan dan sosial, diantaranya penolakan masyarakat, yang kedua overkapasitas pengunjung, yang ketiga konflik dengan LSM lingkungan, yang keempat krisis air atau listrik, yang kelima wabah penyakit baru. Lalu di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 dari studi kasus kedua, yaitu pertanyaannya adalah A. Jelaskan proses untuk mengintegrasi hasil analisis kualitatif ini dengan model perencanaan risiko yang berbasis data kuantitatif. Lalu yang B-nya, buat matriks penilaian risiko berdasarkan informasi yang sudah Anda dapatkan dari gabungan hasil nomor 1, 2, 3, 4 di atas. Lalu yang C, buat rekomendasi strategis berdasarkan keseluruhan hasil di atas dan perjelas jawaban Anda. Saya akan menjelaskan dulu pertanyaan yang A. Jawabannya adalah 1. Analisis kualitatif. Di tahap ini, kita fokus ke hal-hal yang nggak bisa langsung diukur pakai angka. Misalnya kekuatan merek, Starbucks, Burger King, jelas punya brand awareness tinggi. Lalu ada skala operasional, MABP punya 550 lebih, gerai di 37 kota, distribusi luas. Lalu ada manajemen dan struktur perusahaan anak usaha induk MAP Group. Lalu ada reputasi publik dan pengalaman pasca pandemi. Lalu yang kedua ada konversi jadi angka kuantitatif. Data-data kualitatif tadi bisa dikonversi ke skor kuantitatif dengan parameter tertentu, yaitu ada skor 1-5 untuk tiap aspek, misalnya risiko keuangan, operasional, dan reputasi. Lalu yang terakhir ada rasio keuangan kayak net loss, gross margin, revenue per quarter. Lalu yang ketiga ada integrasi dalam model risiko. Setelah dikonversi, kita bisa masukin ke model manajemen risiko seperti matriks risiko, value and risk, atau juga bisa VHR. Lalu yang ketiga atau pendekatan scoring and rating sederhana buat deteksi mana perusahaan yang layak investasi jangka panjang atau spekulatif. Baik, di sini saya akan membacakan matriks dari penilaian risiko untuk menjawab pertanyaan yang B. Yaitu di sini ada beberapa nama perusahaan, yaitu MABP, SHID, PANR, PZZA, HAJJ, LUCY. Terus juga di sini ada risiko finansial, risiko operasional, risiko reputasi, total skor, dan kategori risikonya. Bisa dilihat dari MABP sendiri itu kategori risikonya yaitu rendah sampai menengah. Untuk SHID menengah sampai tinggi itu resikonya. Lalu PANR itu menengah, lalu PZZA menengah juga, lalu HAJJ itu tinggi, LUCY itu tinggi juga. Begitu. Lalu di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan C, yaitu rekomendasi strategis. Ada 1, investor moderat atau konservatif disarankan fokus ke perusahaan dengan fondasi bisnis yang kuat kayak MABP dan PZAA, yaitu yang resikonya itu menengah dan rendah juga. Meski MABP lagi rugi, mereknya sangat kuat dan stabil secara jangka panjang. Prioritaskan perusahaan yang punya potensi pemulihan kuat, bukan hanya naik turun jangka pendek. Lalu yang kedua ada investor agresif, bisa coba masuk ke saham kayak LUCY, PANR, atau HAJJ yang punya potensi upside besar, apalagi kalau pariwisata benar-benar pulih total. Lalu tapi tentu dengan catatan siap dengan volatilitas dan potensi rugi dalam waktu dekat. Lalu yang ketiga ada secara umum buat semua investor lakukan diversifikasi, jangan cuma pegang satu saham di sektor pariwisata. Analisis laporan keuangan kuartalan dan lihat tren pasca pandemi.
Lalu yang ketiga, yang terakhir, perhitungan juga risiko makro seperti regulasi, tren konsumsi, dan daya beli masyarakat. Seperti itu. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau hal-hal yang belum maksimal, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.